Seorang pemuda miskin yang terjebak dalam kebuntuan hidup tanpa pekerjaan, tiba-tiba menemukan takdir yang mengubah hidupnya selamanya. Dalam sebuah pertemuan tak terduga di tepi sungai yang deras, sebuah kisah tentang cinta, takdir, dan kejutan kehidupan dimulai. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hidup seorang pemuda bernama Budi. Ia adalah anak dari pasangan petani sederhana yang sudah berusia senja. Sejak kecil, Budi sudah terbiasa dengan kehidupan penuh perjuangan. Setiap pagi, ia ikut orang tuanya bekerja di sawah, menanam padi atau memetik hasil kebun yang sederhana. Namun, meskipun kehidupan mereka tak pernah melimpah, Budi merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan damai. Namun, ketika ia tumbuh dewasa, keadaan mulai berubah. Keadaan desa yang semakin sulit dan keterbatasan pendidikan membuat Budi merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak terhindarkan. Budi bukanlah seorang pemuda yang malas. Ia selalu berusaha mencari cara untuk mengubah nasib, namun kesempatan seolah tak pernah datang. Setelah lulus dari sekolah menengah, Budi bertekad untuk bekerja di kota besar, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan rumah orang tuanya dengan semangat membara, membawa mimpi untuk mengubah nasib keluarga. Namun, kenyataan berkata lain. Di kota, Budi hanya bekerja serabutan, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Mulai dari buruh pabrik, supir ojek online, hingga pekerja bangunan, semuanya ia coba. Namun gajinya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Keinginannya untuk bisa mandiri dan mengubah keadaan hanya berakhir dengan kekecewaan demi kekecewaan. Budi merasa hidupnya semakin jauh dari harapan. Meskipun ia sudah bekerja keras, keadaan tak pernah memberi ruang baginya untuk meraih impian. Dalam kesepian dan kebingungannya, Budi mulai meragukan arti hidupnya. Pada saat itu, ia sering merenung di malam hari, berpikir apakah semua usaha yang ia lakukan selama ini sia-sia. Ia merasa seperti terjebak dalam kebuntuan, di mana setiap langkah yang diambil hanya mengarah pada jalan buntu. Ia tak tahu harus berbuat apa, dan rasa putus asa semakin menguasai dirinya. Dalam kesendirian yang menggelisahkan itu, Budi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin ada takdir yang lebih besar yang sedang menunggunya? Ataukah ia hanya ditakdirkan untuk hidup dalam keterbatasan dan keputusasaan? Namun, meskipun hidupnya terasa gelap, ada satu hal yang selalu menjadi penyejuk hati Budi, memancing. Sejak kecil, Budi diajarkan oleh ayahnya cara memancing di sungai yang mengalir di dekat desa mereka. Meskipun pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, Budi merasakan kedamaian setiap kali ia duduk di tepi sungai, merasakan angin sejuk dan suara aliran air yang menenangkan pikirannya. Itu adalah waktu untuknya sendiri. Waktu untuk melupakan segala beban dan hanya menikmati keindahan alam. Setiap siang, setelah menyelesaikan pekerjaan apapun yang ia dapatkan, Budi sering pergi ke sungai untuk melemparkan kailnya. Bagi Budi, memancing adalah cara untuk meredakan kegelisahan dalam hatinya, dan disitulah ia merasa, meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, ada sedikit kedamaian yang bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Hidup Budi, yang tampaknya berjalan monoton dan tanpa harapan, pada akhirnya akan segera berubah. Tanpa diduga, takdir akan datang dengan cara yang paling tidak terduga, membawanya pada perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Pada suatu siang yang terik, saat Budi sedang duduk di tepi sungai sambil memancing, pikirannya melayang jauh. Sungai yang mengalir tenang seakan menjadi teman setia bagi Budi yang sedang dalam pencarian akan arti hidupnya. Mancing adalah satu-satunya kegiatan yang memberinya sedikit ketenangan di tengah kekosongan batinnya. Namun, hari itu berbeda. Tiba-tiba, suara teriakan wanita terdengar dari arah hulu sungai. Budi segera menoleh dan melihat sebuah sosok wanita yang terhanyut arus. Tanpa berpikir panjang, Budi langsung berlari menuju ke tepi sungai, berusaha menyelamatkannya.
Wanita itu terombang-ambing di tengah arus yang deras, berpegangan pada sebuah ranting yang nyaris patah. Wajahnya pucat, matanya tampak bingung, dan tubuhnya tampak lemah. Budi tanpa ragu langsung menyelam ke dalam air, berenang menuju wanita yang hampir tenggelam itu. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tubuh wanita itu ke daratan. Setelah berhasil membawa wanita itu ke tempat yang aman, Budi segera memberinya pertolongan pertama. Dalam keadaannya yang lemah, wanita itu hanya bisa terdiam, tubuhnya terguncang oleh kelelahan. Setelah beberapa saat, wanita itu mulai sadar dan duduk dengan perlahan. Namun, wajahnya tampak bingung. Ia tidak mengenali siapa dirinya atau bagaimana ia bisa terjebak di tengah sungai yang deras. Budi mencoba bertanya, namun wanita itu hanya bisa menatap kosong, seolah ingatan tentang dirinya telah hilang. Keadaan wanita itu semakin membingungkan, dan Budi merasa khawatir. Tanpa pikir panjang, ia membawanya pulang ke rumahnya yang sederhana untuk merawatnya. Hari demi hari, Budi merawat wanita yang tak bisa mengingat siapa dirinya. Ia memberinya makan dan tempat tidur yang nyaman, meskipun rumahnya tak lebih dari sebuah gubuk reot di tepi desa. Setiap hari, Budi mencoba membantu wanita itu mengingat kembali siapa dirinya, namun usaha itu selalu sia-sia. Wanita itu hanya mengingat sedikit hal, dan bahkan nama dirinya pun ia lupa. Tanpa ada pilihan lain, Budi memutuskan untuk memberinya nama Siti, untuk memudahkan komunikasi. Selama beberapa bulan, Budi dan Siti tinggal bersama di rumah yang sederhana itu. Meskipun hidup mereka penuh keterbatasan, Budi merasa senang bisa merawat Siti. Mereka berdua berbagi waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, dan saling mengenal. Tanpa disadari, perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Budi merasa bahagia meskipun ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama dengan kehidupan orang kaya. Namun, ia merasa cukup dengan Siti di sisinya. Namun, takdir sepertinya tak ingin membiarkan mereka hidup tenang. Suatu hari, seorang lelaki tampan bernama Ardi datang ke desa. Ardi adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Ia mendengar tentang kejadian yang menimpa Siti dan mencari tahu siapa orang yang telah menyelamatkannya. Begitu mengetahui bahwa Siti tinggal bersama Budi, Ardi datang untuk mengunjungi mereka. Budi merasa cemas, berpikir bahwa Ardi adalah orang yang kaya dan tentu saja berbeda jauh dengan kehidupannya. Ardi ternyata mengetahui bahwa Siti adalah anak tunggal dari seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan yang sangat sukses. Sejak kecil, Siti telah diajarkan untuk menjadi seorang wanita yang anggun dan terdidik. Namun akibat kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu, Siti kehilangan ingatannya. Tak disangka, Budi yang hanya seorang pemuda miskin ternyata telah merawat Siti dengan penuh kasih sayang. Hal itu membuat Ardi sangat terkesan. Namun, ada sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi. Siti yang telah kehilangan ingatannya, ternyata masih memiliki keluarga yang mencarinya. Sang ayah, seorang pengusaha kaya raya, menginginkan Siti kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Siti harus memilih antara kembali ke kehidupan yang telah ditentukan untuknya atau tetap tinggal bersama Budi, seorang pemuda yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tanpa pamrih. Pada saat Siti harus membuat keputusan besar dalam hidupnya, ia merasa terpecah antara dua dunia yang sangat berbeda. Kehidupan yang nyaman dan mewah bersama keluarganya, atau kehidupan sederhana namun penuh dengan cinta dan pengorbanan bersama Budi. Setiap malam, Siti merenung, mempertimbangkan apa yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang tulus dari Budi tidak bisa digantikan dengan apapun. Ketegangan semakin memuncak ketika sang ayah datang menemui Siti dan Budi di rumah mereka. Dengan suara yang penuh kekuasaan, sang ayah menawarkan untuk membawa Siti kembali ke dunia mereka yang penuh kemewahan. Namun,
Siti menolak tawaran itu. Ia merasa tidak bisa melupakan budi yang telah merawatnya dengan sepenuh hati. Namun, keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Sang ayah marah dan mengancam untuk mencabut semua warisan yang seharusnya menjadi milik Siti. Meski menghadapi banyak tantangan, Siti tetap memilih untuk hidup bersama Budi. Ia tahu bahwa hidup dengan Budi adalah pilihannya, meskipun ia harus menghadapi kehidupan yang penuh perjuangan. Budi merasa terkejut dengan keputusan Siti, namun ia merasa sangat berterima kasih karena Siti memilihnya. Mereka berdua memulai hidup baru bersama, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Namun, tak lama setelah itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Siti ternyata memiliki hak waris yang sangat besar dari perusahaan ayahnya. Ia menjadi pewaris tunggal dari kekayaan yang luar biasa. Meski demikian, Siti memilih untuk tetap hidup sederhana bersama Budi. Dalam sebuah keputusan besar, Siti memutuskan untuk berbagi sebagian dari kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk membantu Budi untuk memulai usaha baru. Kehidupan Budi dan Siti akhirnya berubah, namun bukan karena harta. Mereka menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada cinta, pengorbanan, dan keputusan yang tepat. Mereka membangun kehidupan baru bersama, dengan keyakinan bahwa takdir yang tak terduga seringkali membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Kejutan tak terduga tersebut mengajarkan mereka tentang arti hidup yang sejati, yaitu menemukan kebahagiaan melalui perjalanan bersama orang yang kita cintai. Itulah kisah Budi dan Siti, yang menemukan bahwa takdir tidak selalu mengikuti rencana kita, namun selalu memberikan pelajaran berharga. Hidup memang penuh dengan kejutan dan kadang kita harus berani memilih jalan yang penuh ketidakpastian untuk menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.